kisah yang diceritakan di kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kita sapa dulu tamu kita, Saudara Babe dari sekte mana? Katolik, Protestan, Bang? Halo? Halo Bang. Ya, Katolik, Protestan. Waalaikum. Nah, cuma mau ngikut aja Bang, support aja Bang. Turunin aja Bang. Oke, makasih Muslim, saudaraku. Oh, Masya Allah. ya. Makasih ya. Oke. Silakan Bu Rasmi. Ya, makasih. Kita dibawa ya Bangku ya. Siap. Salam kenal Bang Babe. Jadi Bu Rasmi harus menjelaskan ke kami, bukan berkhotbah. Kalau yang kayak gitu-gitu mah orang semua juga bisa. Ada manusia pertama ini, semua juga paham itu. Yang kita bahas ini hubungan. Hubungannya kok Kristen pandai-pandaian menggunakan kitabnya Yahudi. Hubungannya apa? Kami umat Islam ini sudah cerdas menilai. Belajar saban hari, kami tidak menemukan adanya benang merah antara kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma. Kristen pertama itu Katolik, orang Roma, penganut ajaran paganisme. Kemudian tiba-tiba mereka ada di tengah-tengah mereka terjemahan kitab Tanakh yang sudah jauh dari kitab Tanakh itu sendiri. Sampai-sampai orang Yahudi tidak merasa kalau perjanjian lama milik Kristen itu adalah terjemahan kitab mereka karena sudah tidak relevan. Nah, ini penting untuk kemudian Ibu Rasmi memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kami umat Islam ini yang selalu menjadi sasaran pemurtadan. Kalau mau memurtadkan, orang Kristen harus membekali diri dengan mengatakan bahwa Kristen adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi. Kalau begitu mana buktikan? Jangan datang menjual Kristus, tapi ternyata tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Bani Israel dalam hal konsep agama dengan ajaran Kristen. Ini penting supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa menerima agama Kristen itu, bahwa Kristen ini memang adalah ajaran nabi-nabi. Ternyata Nabi Musa mengajarkan Kristen. Nabi Abraham memang menitipkan ke keturunannya ajaran Kristen. Nabi Daud ajaran Kristen. Nabi Salomo ajaran Kristen. Nabi Musa ajaran Kristen. Yesus ajaran Kristen. Tapi faktanya Kristen aja tidak mengenal Kristen. Sekarang di Indonesia ini Kristen muncul, macam paling benar aja. Bawa kitab, di situ ada kitabnya Yahudi di dalam terjemahannya. Macam mereka ini rabi-rabi saja. Macam mereka ini lulusan sekolah dari yang ditasbihkan kemudian di Yerusalem. Tapi faktanya ketika kita tanya apa hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen, selepel pendeta aja mencret. Karena memang gak ada hubungannya. Apa yang dia mau jawab kira-kira? Oh, di dalam kitab Ulangan. Apa di dalam Ulangan apa? Ada memerintahkan di dalam Ulangan makan babi. Ada di dalam Keluaran memerintahkan jangan bersunat. Ada di dalam kitabnya Daniel untuk ibadah minggu. Ada di dalam kitabnya kemudian Yeremia untuk ke gereja. Ada? Enggak ada, Cahayu. Jadi Kristen ini apa? Mereka mengatakan bukan agama. Lalu apa kalau bukan agama? Apa kalau bukan agama? Kumpulan ibu-ibu arisan. Apa? Nah, ini penting. Anak-anak Indonesia harus paham. Harus cerdas ini. Kristen ini apa dan dari mana? Apa hubungannya kemudian orang punya kitab dengan Kristen, kumpulan orang-orang yang tidak bersunat ini? Seibarat Kristen ini orang yang mengambil Al-Quran dalam bentuk terjemahan, lalu terjemahannya mereka pakai untuk dirikan agama baru. Terjemahan Al-Quran kalian ambil, lalu kalian bikin agama baru. Allah kalian katakan menjadi manusialah. Dan seterusnya. Kalian bikin sendiri konsep yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang asli. Itulah yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Maka penting siapapun Anda dari Kristen, jawab kami.
jelaskan kepada kami. Ketika Anda diperintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tunggu dulu. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi pengikutku. Tunggu dulu. Langkai dulu kami. Apa alasannya kalian membawa-bawa kitabnya Yahudi? Di mana legalitasnya? Siapa yang memvalidasi? Ada? Gak ada. Lalu, apa yang kalian jual ini? Apa yang kalian jual? Nyembah Kristus, nyembah Kristus. Ajaran dari mana itu? Nyembah Kristus. Jadi ini penting. Orang Kristen di Indonesia ini harus melek. Matanya harus terbuka. Oh, apa memang gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi? Apa memang gak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Enggak ada. Kalau ada silakan naik ke sini. Bantu Rasmi. Rasmi sudah mulai tidur itu. Begitu saudara, saudara Rasmi. Silakan kasih pengertian ke kami. Apa hubungannya? Jangan lari ke kitab Kejadian. Adam punya dosa. Apanya itu? Silakan. Oke, hubungannya tetap yang aku katakan tadi, kami menyembah Tuhan yang sama, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Buka di Yohanes 1. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Jadi ini firman yang hidup, inilah yang kami tuhankan. Orang Israel dan orang Kristen sama-sama menuhankan firman yang hidup. Begitu dia. Jadi kalau kitab Taurat itu karena kami adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu jelas masih berhubungan. Siapapun manusianya pasti keturunan Adam dan Hawa. Ya, kami jelas ada hubungan ke kitab Taurat. Ya, itu. Karena kami keturunan Adam dan Hawa, pencipta kami, pencipta saya, orang Kristen semua, dan Adam dan Hawa penciptanya adalah firman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Itu hubungan kami. Iya, kalau seperti itu klaimnya, itu klaim babi buta. Sama seperti Anda mengatakan Amerika itu milik saya. Karena Amerika itu milik anak keturunan Adam. Maka itu juga milik saya. Anda mengklaim hak orang, itu memalukan. Hukum Taurat itu hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh diganggu gugat. Aku Tuhan akan memasukkan perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak mana ada tertulis? Ngadi-ngadi Ibu Rasmi ini. Coba Bu Rasmi telepon pendetanya sekarang. Di sini Bang Suma minta dicerahkan. Orang Islam di Indonesia minta pertanggungjawaban kepada Kristen. Kalian datang ke Indonesia ingin memurtadkan, ingin mengkristenkan kami kan? Sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 nomor 19 kan? Sebelum itu terjadi, langkai dulu kami. Langkai dulu para apologet Islam ini. Untuk menjelaskan bahwa kalian itu adalah pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel. Buktikan dengan dalil Bible-nya orang Yahudi. Ada enggak? Wahai Yesus, ya paman, ajarkanlah kepada seluruh manusia untuk memahami hukum Taurat. Enggak ada itu. Kalau Anda membaca Ulangan 6, wahai Musa, sampaikan kepada mereka, Bani Israel, agar mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, Bani Israel, untuk meneguhkan hukum-hukumku pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, dan dimanapun mereka. Tuliskan di pintu-pintu rumah mereka. Kepada Bani Israel. Lah hubungannya dengan Kristen pemakan babi ini apa? Apa hubungannya? Ini penting. Jadi kalau pendeta saya lihat itu di kota Manado,
Sudah ada di pasar, masuk pakai sound system, pakai mic besar-besar. Datanglah kepada Yesus. Tunggu dulu bro. Di pasar-pasar jualan Tuhan bule. Aku ini adalah sudah di penjara. Istriku adalah mantan PSK. Telah menerima ini dan itu. Infokan dulu ke kita. Kalian ini siapa? Dari mana? Utusan siapa? Kamu komunitas dari mana? Dari ke-12 suku Bani Israel. Kalian itu dari suku yang mana? Kalian bawa kitab mana? Oh, kami bawa kitabnya Nabi Musa. Kami bawa kitabnya Nabi Daniel. Kami bawa Yosua punya kitab. Saul punya kitab. Henok punya kitab. Ini loh. Nah, ditanya sama Bang Suma. Ini buku-buku ini hubungannya dengan Kristen apa? Oh, kami ini keturunan Adam. Iya. Yang bilang ente keturunan biawak siapa? Hah? Ini penting. Apa hubungannya coba? Kalau di kami, kami tidak mengatakan Taurat itu untuk kami. Enggak, Taurat memang untuk Bani Israel. Injil memang hanya untuk Bani Israel. Kami bukan mengaku-ngaku mengklaim nyamar-nyamar jadi domba. Padahal serigala. Kalian itu orangnya yang nyamar-nyamar. Oleh karena itu wajib hukumnya orang Kristen mempertanggungjawabkan pengajaran Kristen itu kepada anak bangsa. Bahwa Kristen ini memang punya hak tervalidasi, punya legitimasi dari Yahudi, dari kitab-kitab Yahudi, dari nabi-nabi Yahudi untuk mengajarkan agama Kristen kepada seluruh bangsa. Mana buktinya? Bu Rasmi sudah ada hampir 30 menit di sini. Nggak ada. Mencerit botol. Apa legalitasnya? Mana? Hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen itu apa? Sampai dikawinkan pula tuh. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Pandainya ular ini. Digabung. Perjanjian lama katanya. Ini perjanjian digabung jadi satu. Seakan-akan mereka pemilik kitab. No, orang Islam sekarang